Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa ya. Ya, Bu. Saya Bu Ahmad Memuda. Di tempat duduk. Doa mulai. Sudah selesai. Nah, apakah ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua, Bu. Ya, baik. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan materi tentang musyawarah mufakat. Baik, Bu. Nah, materi yang Ibu bahas kali ini ada 4 poin. Yang pertama, memahami makna dari musyawarah. Yang kedua, menyebutkan contoh perilaku jujur. Yang ketiga, menerapkan sikap saling kerjasama. Dan yang terakhir, manfaat musyawarah mufakat. Dan di sini pasti tahu kan apa itu musyawarah? Belum tahu, Bu. Nah, jadi Ibu jelaskan musyawarah itu suatu hal diskusi dalam satu kelompok dengan menemukan kelompok bersama dan juga menyetujui pendapat dari orang lain. Nah, pasti di sekitar kalian melakukan musyawarah kan? Iya, Bu. Kemudian kayak ketua RT, ketua RW gitu. Iya, Bu. Selanjutnya di sini ada ciri-ciri orang jujur. Yang pertama, menyampaikan pendapat sesuai kenyataan. Nah, ini ada yang tahu bagaimana artinya? Saya tahu, Bu. Ya, apa? Itu kita harus berbicara apa adanya, tidak boleh mengurangi atau melebih-lebihkan. Sesuai dengan kebenaran yang ada, Bu. Ya. Lalu yang kedua, mengakui kesalahan atau kekurangan jika memang melakukan kesalahan. Itu kan pasti ya. Ya, Yang Bu. ketiga, tidak memberikan pendapat orang palsu. Itu maksudnya itu tidak memberikan pendapat yang bohong. Oh, pendapat orang yang palsu. Oh, seperti itu. Saya bingung tulisannya ke orang palsu itu. Oh iya. Aku nggak tahu itu iku. Lalu yang keempat, menghargai pendapat orang lain. Nah, kita kan pasti menghargai pendapat orang lain, apa yang kita terima dan kita dengarkan itu ya. Ya, Bu. Selanjutnya, sikap saling kerjasama dalam musyawarah. Silahkan dibaca. Menghargai pendapat orang lain, menghargai perbedaan pendapat, saling membantu mencari solusi, mengutamakan kepentingan bersama, menerima hasil musyawarah dengan hasil sikap terbuka. Nah, baik, itulah contoh sikap saling kerjasama dalam musyawarah. Jadi kita kalau bermusyawarah itu kan harus mempunyai sikap sopan santun, bertanggung jawab dan juga disiplin gitu. Kemudian ini berikut gambar orang musyawarah mufakat. Nah, ini gambar yang pertama, orang yang ngapain ini? Mana bisik-bisik, Bu? Iya. Bisik-bisik. Seperti ini loh, Bu. Contohnya, Bu. Maksudnya tadi contohnya. Iya. Ya maaf, Bu, ada kepentingan tadi. Iya, tidak apa-apa. Lalu yang gambar kedua ini gambar apa ini? Yang mana, Bu? Gambar yang kedua. Itu Sidang. Sidang DPR itu. Meja bulat. Tapi kok tidak bulat? Itu. Lalu yang terakhir gambar apa ini? Gambar orang meminta maaf. Tapi kalau disukai ya begini. Iya, lucu karena masih anak-anak gitu ya. Iya, Bu. Bu, kenapa kita harus saling meminta maaf?
semana yang akan dilakukan laksanakan gitu. Yang kedua, membuat draft bersama dan bersamaan. Maksudnya kita dengan bermusyawarah itu harus saling kerjasama dan saling mendukung bersamaan, saling gotong royong gitu. Yang ketiga, menunjukkan sikap saling menghargai. Ya Bu. Nah, sikap saling menghargai ini kita tentunya harus harus menghargai pendapat teman dari teman satu dengan teman yang lainnya. Kemudian akibat tidak jujur, yang pertama ini apa? Tidak dipercaya, dimusuhi teman, mendapat masalah. Nah, iya. Ini gambarnya kenapa? Itu panik bukan Iya, paling menyesal, sedih, dia merasa bersalah. Oh, tidak ada air matanya Bu. Itu Iya, baru berkaca-kaca ya Bu. Iya. Kacanya di mana? Jadi kalau dia sedih itu Kacanya di harus refreshing gitu ya, bisa jalan-jalan kemana gitu. Tapi kan Tapi kita tidak boleh. melakukan masalah Bu, kok jalan-jalan. Kan biar kita tidak apa ya? Depresi. Iya. Ya udah itu ngapain Bu? Minta maaf apa masih jalan-jalan? Jalan-jalan nanti kembali lagi kan sudah fresh gitu ya. Kembali lagi kemana Bu? Ke rumah. Nah kan seharusnya kalau tidak jujur itu kan berbicara jujur lalu meminta maaf kok langsung minta maaf dulu baru jujur anak. Ya minta maaf di rumah gitu maksudnya. Oh Ini baik. lagi di luar gitu. Jadi masalahnya sama orang rumah ya Bu. Iya. Iya mungkin kan kamu yang tidak tahu. Kemudian kejujuran di rumah. Nah, yang pertama tidak boleh membantah orang tua. Di sini apakah ada yang masih membantah orang tua? Raya. Saya bukan sekali kan harus jujur. Tidak boleh loh ya membantah itu. Saya siap menurut. Iya, Saya beberapa kali. Saya paling menyangga saja Bu. Saya tidak menyangga Bu, tapi saya tidak. Iya yang betul itu ya. Yang kedua saling berkata sopan santun. Nah ini kan kita saling berkata sopan dalam sehari-hari, baik berbicara kepada teman, kepada keluarga, saudara maupun yang lainnya. Anwar selalu bicara kasar Bu dengan teman-temannya. Saya kasar. Kasar itu gimana? Ngomong kasar nggak boleh berkata kasar. Intinya nggak boleh dicontohkan. Dong gimana sih kamu ini? Gimana? Loh itu berkata kasar Bu. Tidak boleh. Enggak. Seharusnya itu gimana sih kamu? Ya kamu mau? Sama ya. Yang ketiga sikap kepada orang tua. Kita saling jujur sekali dalam orang tua, baik keluar di rumah maupun di sekolah dan lain-lainnya. Karena orang tua itu kan apa ya? Yang membesarkan dia, yang membesarkan Contoh kita ya. dari kecil gitu ya. Tapi tidak saya contoh sih. Dan Itu berarti kamu bukan anak baik. Kamu bukan anaknya ya. kamu tidak menghormati Apa sih? orang. Tidak boleh begitu. Sudah belajar Tidak boleh saya. begitu. Tidak boleh mengatur. Dan keempat tidak mengambil barang tanpa izin. Nah, di sini masih ada yang mengambil barang tanpa izin. Anwar mengambil barang yang jatuh pada itu padanya. Tidak boleh. Tidak ada yang mengambil berarti haknya pindah ke saya. Tidak boleh. Padaku. Lah saya tanya ini saya tidak tahu ya sudah saya ambil. Setelah itu dia mencari saya diam. Tidak banyak contoh. Jadi kembalikan yang punya ya. Tidak mau. Harus mau. Sudah hilang bapaknya. Harus dikembalikan. Diberikan lagi. Dia tidak mau. Itu sudah kalah Bu. Sudah terima aja. Iya sudah. Selanjutnya. Nah, di sini apakah kalian sudah sepakat dengan hasil musyawarah ini? Sudah.
Nah, kalau sudah, tapi ibu di sini akan menunjukkan media yang ibu buat pada kalian. Silakan maju ke depan satu persatu untuk menjelaskan arti dari media ini. Ya, Bu. Bu, itu wajahnya tuh gimana Bu? Tak biar aku kasih Iya, aku. iya, iya. Kasih yang pilih ya. Mbak, anak baik hatinya. Iya dong. Aduh, Bu, ini wajahnya cuma gimana Bu? Kasih yang pilih. Ini memang bukannya ini. Jadi gimana Bu ini? Itu cincang di Iya, sini. Iya. Sudah. Bu, ini gimana sih Bu? Sini ya Bu. iya, iya, sudah. Gimana Bu ini? Kak jelaskan. Kamu ini ya jelaskan yang mana, bagian mana? Oh, ini memang gini ya Bu. Maaf, saya salah paham. Jadi mana ini? Itu apa itu? Mana Bu? Ini kelihatan. Gimana Bu maksudnya Bu? Saya bingung. Ya ini kalau baca itu kan ada Baca ada. Saya apa saja? Baca. Ini kerayaannya yang dipimpin oleh Hikmah. Nah, contohnya musyawarah di sekolah. Iya. Iya. Kalian ikut organisasi apa enggak? Enggak, tidak ada organisasi ya di LSD. Oh, tidak ada ya. Iya. Ya, gangster itu loh. Ih, kamu kok menyontohkan yang tidak baik? Berarti maaf. Contoh musyawarah di sekolah. Ini seharusnya di kelas ya. Pemilihan ketua kelas. Lalu ada pembagian jadwal tiket kelas. Lalu menentukan tempat tujuan studi wisata. Diskusi kelompok saat menghasilkan tugas kelompok. Menyusun peraturan dan tata tertib di dalam kelas. Wow, saya tuh pengen. Aku pengen. Saya bingung ini nggak bisa diciptakan. Nah, saya senang. Ya, nanti deh ya, Bu. Ini milih ya Bu. Aku milih yang ini boleh Bu. Boleh ya. Nah, jadi ini gambar anak yang sedang berdiskusi dan menghargai pendapat teman ya. Iya. Nah, kemudian keterangannya itu musyawarah, yaitu pembahasan bersama untuk memecahkan masalah atau mengambil keputusan guna mencapai kesepakatan bulat yang disetujui semua peserta dalam pendidikan Pancasila kelas 4 SD. Ini merupakan pengamalan sila keempat Pancasila yang mengutamakan dialog, kepentingan bersama, dan menghargai pendapat orang lain tanpa paksaan, Bu. Yeay. Bu, itu gambarnya apa itu deh? Gambarnya apa itu? Ini gambar anak yang sedang berdiskusi dan menghargai pendapat temannya. Teman-teman, ya. Aku nggak maju. Saya mau maju dulu. Aku mau yang ini. Nah, saya dapat itu. Oh, tidak bisa Bu. Saya tidak begini aja. Nah, ini gambarnya orang yang anak yang menyampaikan pendapat ya teman-teman. Iya. Keterangan itu ini dilakukan lebih dari satu orang, yakni dengan melibatkan beberapa orang yang bertukar pikiran. Nah, kemudian itu setara. Posisi mereka itu setiap peserta memiliki hak dan kedudukan yang sama dalam berpendapat. Kemudian juga pendapat mereka itu disampaikan secara sukarela, bukan dari tekanan atau paksaan. Terus adanya perbedaan pendapat
mengetahui kan apa makna dari musyawarah, Iya, lalu mengetahui iya, Bu. ciri-cirinya dan juga manfaatnya dan juga contoh-contohnya. Gitu Iya, ya. Bu. Nah, di sini terkait materi musyawarah, apakah ada yang ditanyakan? Sudah jelas paham, Bu. Bu, Ana mau menyimpulkan apa? Ya boleh Bu. Iya, silakan. Bu, ada yang video call itu loh Bu cintanya. Oh, maaf. Maaf, Bu. Oh punya? Bu ya? Iya. Kira-kira punya ya Bu? Ya, silakan. Ana jadi gak? Jadi dong. Nah, musyawarah mufakat itu cara menyelesaikan masalah bersama dengan saling menghargai pendapat, bersama dan bersikap jujur. Yang utama itu jujur dan menerima keputusan kunci sekolah itu. Baik, Ibu akhiri belajar hari ini. Sebelum pulang, Ibu ngasih tugas untuk minggu berikutnya ya. Iya, Bu. Jangan. Saya belum, Ibu. Nah, aku ada dua. Aku lagi dikit. Kamu baca sekali, kamu pintar ya? Aku ambisius. Yeay. Sudah ya. Iya. Sebelum akhiri pelajaran, ayo kita berdoa. Silakan untuk Aku, berdoa. Bu. Ya. Di tempat duduk, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, sekian terima kasih atas saran materi dari Ibu. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.